Halo teman-teman, yang sedang teman-teman lihat ini adalah Helios. Helios ini anak dari Sakti yang saya dapat dari tempatnya Mas Munawir. Saya senang sekali teman-teman dapatkan burung ini. Ya, akhirnya saya dapat burung ini. Setelah sekian lama saya menunggu, saya inden untuk burung ini ya, anak dari Sakti itu sekitar 5 bulan. Ya, saya menunggu tuh sekitar 5 bulan. Ya, alhamdulillah sekarang saya dapatkan burung ini. Dan terakhir kemarin saya tanyakan kepada Mas Munawir, ternyata Mas Munawir itu sudah hentikan untuk pemesanan anak dari Sakti. Kenapa? Karena sudah terhitung 12 atau 16 orang gitu loh teman-teman. Itu kalau dihitung normal itu kan nunggunya sekitar setahun ya. Yang terakhir inden itu mungkin akan dapatkan anak dari Sakti itu sekitar setahun. Yang sabar aja lah ya, yang terakhir inden anak dari Sakti. Sebenarnya masih banyak teman-teman kita yang menginginkan anak dari Sakti dan inden anak dari Sakti. Hanya saja ya inilah saya senangnya sama Mas Munawir. Mas Munawir itu orangnya polos, orangnya jujur ya. Dan alasan beliau untuk menghentikan pemesanan ini karena ya kasihan lah teman-teman ya, kalau harus menunggu terlalu lama, harus menunggu 2 tahun nih ya, kasihan gitu ya. Jadi ya Mas Munawir mengambil keputusan untuk hentikan dulu lah sementara, karena sudah ada sekitar 12 atau 16 gitu ya. Kalau dihitung tuh pokoknya setahun lah ya. Alhamdulillah ya, saya senang saya dapatkan burung ini sekarang ya. Dan saya senang burung ini punya karakter, dia punya mental bagus. Dia cerdas teman-teman. Saat dia ngeplong itu volumenya juga bagus. Saya suka lah dengan burung ini. Ada beberapa teman juga yang ya sekitar sini ya, dan teman yang di Jawa itu maksudnya sih pengen meminang burung yang saya punya ini, Helios ini ya, burung dari tempatnya Mas Munawir nih. Ya, tapi saya masih ini teman-teman ya, masih sayang lah. Saya suka dengan burung ini. Oke teman-teman, setelah saya melihat komen-komen teman-teman yang ditulis di kolom komentar YouTube, saya menyimpulkan ternyata masih banyak teman-teman kita yang masih kebingungan ya dalam merawat murai batu trotolan. Yang teman-teman mengatakan masalah burungnya itu, burungnya tidak mau ngeplong, burungnya sulit mutasi, udah umur sampai 5 bulan 7 bulan gitu ya, burungnya belum mutasi. Terus ada yang juga menanyakan, Mas bagaimana sih caranya supaya burung tuh mandi dalam keramba? Saya udah ajari kok, burung saya nggak mau. Oke teman-teman, saya kan dalam video-video yang sudah saya buat ya, saya selalu mengatakan kepada teman-teman untuk burung trotolan sebenarnya itu tidak banyak rawatan. Dan saya menyarankan kepada teman-teman untuk tidak memberikan terlalu banyak rawatan kepada burungnya. Jangan malah burung trotolan itu ya, ada ya yang mungkin maksudnya bagus, burung itu harus diumbar dan sebagainya, burung itu diberikan penjemuran terlalu lama, yang seolah-olah dia perlakukan burung trotolan itu seperti mana burung dewasa. Bedakan teman-teman ya, burung trotolan itu masa pertumbuhan, burung dewasa itu mencari kemapanan ya. Kalau kita bicara tentang burung dewasa, ritual rawatan ini kan sebagai settingan. Tapi kalau untuk burung trotolan ini karena tidak banyak rawatan, yang harus kita fokuskan hanya sebatas bagaimana burung itu untuk tumbuh dengan bagus. Ya, pertumbuhannya bagus, fisiknya, mentalnya, karakternya, itu loh yang kita upayakan. Dan yang terpenting, karena kita rawat murai batu itu dari trotolan, itu kan seperti mana kertas putih teman-teman ya. Jadi kita harus fokus dengan pemasteran. Jangan malah toh kita habiskan waktu dengan rawatan-rawatan yang terlalu banyak ini. Akhirnya apa? Burung itu tidak fokus dengan pemasteran. Karena harus kita yakini ada harga seekor murai batu itu terletak pada materi suaranya. Kalau kita bicara tentang lomba, burung itu kalau kita bawa ke lomba teman-teman ya, kita lombakan, yang dipertaruhkan adalah mentalnya.
bagaimana mendapatkan mental yang bagus ya? Ya tentu saja dengan kita mencari burung dari terah-terah yang terah bagus gitu ya teman-teman ya, yang diharapkan dia punya mental yang bagus. Nah, yang dinilai itu adalah materi suaranya. Bagaimana kita mendapatkan materi suara yang bagus? Yaitu dengan pemasteran. Ya kan percuma juga ya kita punya burung mental bagus, dia kerjanya bagus, tapi dia tidak mempunyai materi yang bagus. Burungnya hanya ngukluk, walaupun dia dapatkan durasi, tapi bunyinya cuma ngukluk. Ya kan ya nanti nilainya kosong teman-teman. Karena yang dinilai itu materi suara yang bagus. Gitu ya, maka itu upayakan dengan pemasteran. Nah teman-teman, karena ini kebetulan ada Helios ya. Helios ini kan burung yang ke-14 selama setahun ini. Saya bikin konten selama setahun ini burung yang ke-14 untuk burung jantan dari trotolan ya. Kalau yang ke-13 ini kan sudah pastol. Di setiap burung trotolan yang saya punya ini semua sudah saya bikinkan video bagaimana merawat burung itu untuk rawatan harian untuk trotolan ya. Ingat, burung trotolan itu tidak banyak rawatan. Yaitu tadi saya katakan, fokuskan aja pada pertumbuhan. Nah gitu ya, dan pemasterannya. Nah untuk burung Helios ini ya saya tetap konsisten teman-teman ya. Pagi ini saya berikan dia itu jangkrik. Setelah itu saya angin-anginkan. Kalaupun pingin menjemur, ya penjemuran itu hanya saat matahari pagi dan waktunya itu hanya sebentar. Jangan menjemur burung terlalu lama untuk trotolan, karena itu nanti akan mempersulit burung itu untuk proses mutasi atau proses dia ganti bulu. Ini kan burung kan umurnya masih 2 bulan nih teman-teman ya. Lihat nih, burung ini kan udah warnanya aja udah merah nih. 2 bulan loh umurnya ya, udah merah, sininya sudah mulai hitam. Ya itu tadi, burung itu kalau penanganannya benar, trotolan itu penanganannya benar, maka ya nggak ada alasannya burung itu akhirnya nanti sulit mutasi. Nah ini burung ini contohnya ya kan cepat dia mutasinya. Karena saya memberikan penjemuran pun ya, kalau diberikan penjemuran itu nggak setiap hari kok saya penjemuran itu teman-teman. Ya kebetulan aja nih di sini banyak burung. Toh dulunya waktu saya rawat di Jawa itu kan juga dari pertama mulai dari 1 burung ya. Itu kan juga nggak banyak perawatan dan juga untuk penjemuran ini tidak lama gitu loh. Intinya penjemuran ini untuk trotolan walaupun tidak terpapar sinar matahari, saat kita buka memberikan pakan dan dia terkena bias sinar matahari itu sebenarnya sudah sangat cukup. Dan ingat, paparan sinar matahari ini bukan karena untuk settingan ya, alasannya bukan untuk settingan, tapi supaya dia itu mendapatkan vitamin D ya, penyerapan sinar matahari itu untuk vitamin D gitu ya. Jadi nggak usah lama-lama untuk penjemuran. Nah sekarang untuk mandi. Nah kalau teman-teman burungnya belum bisa mandi, jangan sampai ngomong nih, sulit mas burung saya nggak mau mandi. Nggak ada burung yang nggak mau mandi teman-teman. Semua burung mau mandi. Hanya saja memang di setiap burung itu dalam proses diajari mandi ya. Kalau umumnya burung murai batu itu mudah, ada burung yang sulit ya, sulit. Biasanya ini bicara tentang mental nanti teman-teman. Kalau burung itu mentalnya bagus seperti mana Helios ini, burung itu akan cepat untuk beradaptasi. Jadi dia mengenal sesuatu yang baru, awalnya dia takut, tapi karena dia punya mental ya akhirnya dia bisa menyesuaikan dan dia langsung bisa mandi dalam kerambah. Ya, enak ya mandi dalam kerambah dia. Dia cepat, diajari tuh cepat. Gitu ya teman-teman ya. Jadi nggak ada alasan tuh mau burung teman-teman tuh jenisnya burung murai batu apapun ya. Burung itu pasti mau mandi dalam kerambah. Dan ingat, mandi dalam kerambah ini kan sebenarnya bukan untuk saat dia trotol ini aja. Ini kan dimaksudnya untuk jangka panjangnya nanti. Karena mandi ini sebagian dari rangkaian rawatan atau settingan yang kita berikan nantinya. Mandi ini kan sebagai peredam nantinya teman-teman. Ya, karena dengan mandi dalam keramba atau mandi dalam bak besar lah ya, entah itu di keramba atau di umbaran, yang jelas dia bisa mandi klimaks. Nah, nantinya di situ kita akan burung akan mendapatkan efek
untuk meredam ya. Mungkin burung teman-teman yang dewasanya kok dia itu saat main dia ada nakal dan sebagainya, kita naik turunkan settingan tidak bisa menjawab ya. Salah satu jawaban yang paling efektif adalah mandi inilah ya untuk peredamnya. Selain kita menaik turunkan settingan nih ya, kalau mungkin diturunkan settingan tidak menjawab permasalahan burung nakal ya, mandi ini. Maka mandi ini manfaatnya nanti saat burung itu dewasa. Maka sejak kecil ini kita udah ajari dia mandi. Dan tidak ada alasan lagi burung itu sulit mandi atau tidak mau mandi. Yang jelas teman-teman harus telaten, dan burung kalau dia punya mental bagus maka dia akan mudah untuk beradaptasi. Kita kenalkan dengan sesuatu yang baru itu, dia langsung bisa beradaptasi. Gitu ya. Nah, teman-teman, pokoknya intinya untuk burung murai batu trotolan tidak banyak rawatan. Jangan malah menghabiskan waktunya dengan rawatan-rawatan yang nggak penting. Dan ingat, untuk pengrodongan ini kan banyak yang menanyakan, Mas, sebaiknya trotolan itu dikerodong atau diablak? Teman-teman, udah sekarang fokus aja. Setelah kita berikan EF pada burung kita udah mandikan, ya kita kerodong aja burung itu. Karena dengan dikerodong ini burung akan lebih fokus lagi untuk menerima pemasteran ini tadi ya. Dia akan lebih fokus. Nah, kalau teman-teman di rumah hanya satu burung nih, kalau pengennya diablak ya, karena diablak ini juga nanti akan permasalahannya ada. Bener, memang burung tidak takut dengan keramaian, betul. Tapi dengan seringnya burung itu berinteraksi dengan manusia, maka ada sifat jinak di burung itu. Karena dengan burung jinak ini juga nantinya kurang bagus teman-teman. Kalau teman-teman punya burung jinak yang bagus, saya lebih yakin kalau dia tidak jinak akan lebih bagus lagi malahan. Gitu ya. Oke lah. Saya senang nih dapatkan burung ini teman-teman ya. Mudah-mudahan burung ini nanti dikelola dengan baik. Ya, saya ada feeling sih dengan burung ini. Karena dengan saya melihat kakak-kakaknya dan saya lihat burung ini nih udah, ya memang karakter si bapaknya atau si Sakti ini memang menurun lah di anak-anaknya. Dan untuk teman-temanku yang udah inden nih ya, yang mungkin unden paling terakhir, ya sabar aja untuk menunggu waktu setahun. Gitu ya teman-teman ya. Sukses selalu.